Tasyakuran peringatan Hari Guru Nasional. Wali Kota sambang warga dan salurkan bantuan. Sawut ketela dan kerajinan kulit sapi. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik seputar Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan juga YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Kiki Desilia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pemerintah Kota Madiun menggelar tasyakuran peringatan Hari Guru Nasional. Wali Kota Maidi berpesan agar guru harus bisa menjadi tauladan dan meningkatkan kompetensinya mengikuti perkembangan zaman. Di samping itu, untuk memacu semangat dan mendukung minat bakat pelajar Kota Madiun, Pemkot juga menggelar beragam perlombaan. Di antaranya lomba cerdas cermat bagi pelajar SD dan SMP, dan juga MTQ tingkat anak. Selain itu digelar pula lomba senam lansia sebagai bentuk perhatiannya kepada lansia agar tetap menjaga kesehatannya. Wali Kota Maidi turut menjadi narasumber dalam acara tasyakuran dan motivasi kepada guru dalam rangka Hari Guru Nasional yang jatuh tiap tanggal 25 November. Dalam kesempatan itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini berpesan, guru harus menjadi tauladan dan ikuti perkembangan zaman. Wali Kota mengatakan guru di Kota Madiun harus selalu mencari ilmu, mengembangkan karir dengan baik, dan melahirkan lulusan berkualitas hingga mereka harus bisa mengikuti perubahan zaman. Lebih lanjut dikatakan, lulusan yang baik akan mampu mengikuti aktivitas dan ikut membawa perubahan yang baik pula untuk diri sendiri dan Kota Madiun umumnya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lismawati berharap kualitas guru semakin lebih baik demi menunjang lahirnya generasi pelajar Pancasila. Diskominfo, perhelatan Lomba Cerdas Cermat LCC Kota Madiun tahun 2022 tingkat SD memasuki tahap akhir pada Selasa 22 November 2022. SD Negeri 5 Madiun Lor berhasil dinobatkan sebagai juara pertama dalam babak final setelah mengalahkan 5 sekolah lainnya, yakni SD Negeri 2 Mojorejo, SD Negeri 3 Madiun Lor, SD Negeri 1 Klegen, SD Negeri 3 Josenan, dan SD Negeri 1 Kartoharjo. Dalam mengikuti LCC, setiap sekolah yang diwakili 3 siswa itu adu cepat dalam menjawab pertanyaan Dewan Juri. Adapun pengetahuan yang diadu seputar mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Jawa, Seni Budaya dan Prakarya atau SBDP hingga pengetahuan umum. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati mengatakan kegiatan ini dilakukan sebagai implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Semua bakat minat dieksplorasi sehingga bisa menjadi bekal menyambut masa depan gemilang. Melalui kegiatan ini, Lismawati berharap mampu menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas siswa-siswi di Kota Madiun, utamanya di bidang akademik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Maidi secara resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat anak se-Kota Madiun di Pahlawan Religi Center, Selasa 22 November. MTQ kali ini diikuti sebanyak 134 peserta tartil dan tilawah diikuti sebanyak 16 peserta. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Madiun Maidi berharap kegiatan mampu melahirkan bibit unggul di bidang tartil dan tilawah. Senada dengan hal di atas, Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Madiun, Adi Trinarwahyu mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai ajang untuk mencari bibit-bibit unggul di bidang MTQ yang arahnya bisa mewakili Kota Madiun di provinsi.
Melalui kegiatan ini, dirinya berharap selain lahir bibit unggul di bidang MTQ, juga mampu memupuk dan membangkitkan semangat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan MTQ tingkat anak sekota Madiun ini dilaksanakan dalam rangka kita untuk mulai mencari bibit-bibit dari anak-anak kota Madiun, bagaimana nanti bisa mengarah ke MTQ tingkat provinsi. Berarti bibit-bibit unggul nantinya asli dari anak-anak kota Madiun. Untuk peserta pada saat ini untuk tartil ada 134 anak, kemudian untuk tilawah ada 16 anak. Harapannya dengan adanya ini semuanya bisa memupuk semangat anak-anak ini untuk menjadi lebih bernuansa Islami, bagaimana membangkitkan semangat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dalam rangka meningkatkan semangat para lanjut usia, Wali Kota Madiun Meidi menggelar lomba senam lansia. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wali Kota Madiun Meidi di Gor Stadion Wilis Kota Madiun. Lomba senam lansia diikuti peserta dari 27 kelurahan di Kota Madiun. Masing-masing tim terdiri dari 7 orang. Rinciannya 5 orang lansia dan 2 orang pralansia. Dalam perlombaan tersebut, para peserta wajib menampilkan gerakan senam yang kompak dan kreatif. Selain itu, teknik gerak, stamina, dan penampilan yang ekspresif serta percaya diri juga menambah penilaian. Dalam kesempatan itu, mantan Sekda Kota Madiun itu berpesan kepada para lansia untuk senantiasa menjaga kesehatan, sehingga bisa tetap aktif bergerak di usia senja, serta tidak mudah terserang penyakit. Bagi para pemenang, Wali Kota pun telah menyediakan sejumlah hadiah menarik, serta mengkader mereka menjadi penggerak bagi lansia lainnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Suasana halaman kantor Dinas Pendidikan terlihat memanas. Hal itu dikarenakan ada 6 regu yang berasal dari 6 sekolah jenjang SMP di Kota Madiun yang berebut meraih juara 1 dalam lomba cerdas cermat di tingkat kota. Mereka beradu cepat menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Dewan Juri. Pertanyaan yang diajukan seputar mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Jawa, Seni Budaya dan Prakarya, hingga pengetahuan umum. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Ismawati mengatakan, hari ini merupakan pelaksanaan final Lomba Cerdas Cermat tingkat SMP. Untuk besok akan digelar final tingkat SD. Lebih lanjut dirinya mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Semua bakat minat dieksplor sehingga bisa menjadi bekal menyambut masa depan yang gemilang. Melalui kegiatan ini dirinya berharap mampu menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas siswa-siswi di Kota Madiun, utamanya di bidang akademik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Giat Wali Kota bersama rakyat terus berlanjut. Tak hanya sambang warga, Wali Kota juga mendengarkan keluh kesah dan salurkan bantuan kepada warga masyarakat. Di samping itu juga Wali Kota melakukan pengecekan di warung tekan inflasi sebagai upaya menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasaran agar tidak terjadi kesenjangan harga. Wali Kota bersama rakyat atau WBR, rangkaian kunjungan kerja Wali Kota Madiun Meidi berlanjut. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu kali ini menemui warga Kecamatan Taman, Selasa 22 November malam.
Bertempat di lapangan Mojorejo, kegiatan tampak gayeng dengan berbagai bantuan dan layanan di tempat. Wali Kota Maidi setidaknya menyerahkan alat bantu bagi disabilitas, bantuan sosial pengelola tempat ibadah sebesar 50 juta rupiah, bantuan alat kesenian, bantuan alat olahraga, bansos lansia non-potensial, bansos air bersih, bantuan langsung tunai atau BLT, bantuan beasiswa mahasiswa atau BBM, santunan kematian, hibah seragam Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA, bansos DBH-CHT, bantuan imam masjid sebesar 1 juta rupiah, bantuan bibit cabai, dan bantuan pupuk organik. Di lokasi juga tersedia layanan cek kesehatan dan vaksinasi COVID-19, layanan administrasi kependudukan atau Adminduk, hingga warung tekan atau warteg inflasi. Wali Kota Madiun Maidi mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang diberikan. Pemerintah Kota Madiun sengaja mendekatkan layanan kepada masyarakat agar semakin termudahkan. Wali Kota menyebut di Kota Madiun semua diperhatikan, terlebih lansia. Selain program kesehatan rutin bagi lansia, pemerintah Kota Madiun juga akan menghadirkan pondok lansia. Selagi pembangunan, warga lansia bakal dimanjakan dengan berwisata. Hal itu dilakukan agar masyarakat lanjut usia semakin sehat secara fisik dan mental. Layaknya kegiatan serupa sebelumnya, Wali Kota juga berdialog dengan warga, mulai dari disabilitas sampai warga lansia. Kesempatan bertatap muka dengan warga tersebut memang dimanfaatkan Wali Kota untuk mendengarkan keluh kesah dan harapan masyarakat. Selain itu, Wali Kota juga meminta saran dari warga, salah satunya dari warga sepuh terkait rahasia hidup sehat dan panjang umur. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi memang gemar turun ke bawah menyambangi warga. Tak hanya melihat kondisi warga secara langsung, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga biasa bercengkerama di rumah warga yang kurang mampu. Bahkan sebelum pandemi COVID-19 melanda, Wali Kota Maidi biasa bermalam di rumah warga tersebut biarpun dengan kondisi apa adanya. Giat ini terpaksa terhenti selama pandemi, dan kegiatan kembali mengemuka. Biarpun belum bisa seperti dulu, setidaknya bisa menjadi pengobat rindu. Wali Kota setidaknya menyambangi 2 rumah sekaligus Selasa 22 November malam kemarin, yakni di rumah Ibu Lasmini dan Bapak Darmadi di wilayah Kelurahan Mojorejo. Kegiatan sambang warga bersamaan dengan giat Wali Kota Bersama Rakyat atau WBR, rangkaian kunjungan kerja di wilayah Kecamatan Taman. Di rumah tersebut, Wali Kota menyerahkan bantuan dan juga berbincang-bincang. Sesekali, Wali Kota memperhatikan kondisi rumah yang memang tak mewah namun masih cukup layak. Namun, ada yang perlu pembenahan. Wali Kota juga melihat kondisi kamar tidur hingga dapur. Hal itu dilakukan Wali Kota guna menentukan langkah kebijakan dan program ke depan. Salah satunya, bantuan rehab dapur rumah tersebut. Wali Kota juga bercengkrama dengan warga, juga memasak bersama pramuka, lantas membagikan masakannya kepada warga. Bagi-bagi makanan kecil dan juga uang saku kepada anak-anak juga dilakukan. Harapannya, kondisi warga yang kurang mampu tersebut tak lepas dari perhatian pemerintah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi kembali melaksanakan kegiatan goes pagi bersama OPD pada Selasa 22 November 2022. Dalam giat kali ini, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu melaksanakan sejumlah agenda sekaligus. Berangkat dari kediaman Wali Kota di Jalan Merpati, rombongan menuju Pasar Leko untuk melakukan pengecekan subsidi bahan kebutuhan pokok. Hal serupa juga dilakukan Wali Kota di Warung Tekan Inflasi Jalan Kalimosodo, Nitinegoro, dan Serayu. Tak hanya itu, Wali Kota juga mengunjungi rumah lansia ngebrok di Jalan Tuntang dan Cempedak untuk memberikan santunan. Rombongan goes pun berakhir di kantor Dinas Perdagangan Jalan Salak. Di lokasi tersebut, Wali Kota memberikan pengarahan terhadap petugas Satgas Tekan Inflasi. Wali Kota mengatakan agar petugas selalu mengecek harga bahan pokok. Jangan sampai ada perbedaan harga atau terjadi kenaikan harga yang tinggi, apalagi saat menjelang Natal dan Tahun Baru. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kegiatan Warung Tekan Inflasi sebagai salah satu program unggulan Wali Kota Madiun Maidi dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasaran masih terus berjalan. Dalam prosesnya, Wali Kota pun tak henti melakukan pemantauan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar.
Salah satunya sidak langsung, seperti yang dilakukan orang nomor 1 di Kota Pendekar itu pada Selasa 22 November 2022. Adapun sidak dilakukan di Pasar Seleko, juga di 3 lokasi lainnya, yakni di Jalan Kalimosodo, Nitinegoro, dan Serayu. Di sejumlah lokasi tersebut, Wali Kota menemukan selisih harga, terutama pada komoditas telur ayam setelah disubsidi, yakni Rp24.000 di pasar dan Rp23.500 di toko kelontong. Untuk itu, Wali Kota menginstruksikan petugas Dinas Perdagangan agar mengecek harga bahan kebutuhan pokok di produsen. Selanjutnya memberikan subsidi yang tepat agar tidak terjadi kesenjangan harga. Sebagai informasi, warung tekan inflasi direncanakan terus dibuka hingga Desember mendatang. Wali Kota berharap melalui program ini akan mampu menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Berbagai event digelar oleh pemerintah Kota Madiun untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Wali Kota Maidi hadir secara langsung maupun virtual pada gelaran event tersebut. Mulai dari puncak Hari Kesehatan Nasional yang fokus pada pemenuhan gizi remaja hingga ibu hamil, pengukuhan LK3 harmonis, Puskesos, dan Forum Pengurangan Resiko Bencana, launching aplikasi pemadam kebakaran, hingga anugerah Kim Berprestasi tahun 2022. Narasumber di sana. Hari Kesehatan Nasional ke-58 juga diperingati di Kota Madiun Selasa 22 November. Kegiatan tersebut berlangsung di Ngrowo Bening Edu Park dan dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maiti, Wakil Wali Kota Indaraya, Ketua DPRD Andi Raya, Ketua Tim Penggerak PKK Yuni Setiawati Maidi, dan jajaran OPD beserta DPRD Kota Madiun. Adapun kegiatan pertama yang dilakukan adalah pemberian vitamin penambah darah bagi remaja putri sekota Madiun. Total ada 400 pelajar SMP dan SMA yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurut Wali Kota, hal ini merupakan upaya dalam menekan kelahiran anak stunting di Kota Madiun. Tak hanya itu, dalam kegiatan tersebut Wali Kota juga mengundang ibu hamil sekota Madiun untuk rujaan bersama di kebun buah Ngrowo Bening. Saya mencoba bahwa generasi ke depan itu mulai dari proses sudah kita perhatikan. Mulai dari sunatan harus sehat. Jadi sunat harus sehat. Yang kedua, dia jadi manten, kita manten bersama. Pola-pola kegiatan keagamaan dijalankan. Habis itu dia hamil. Hamil ini sendiri biar nanti bayinya lahir itu unggul, bayinya lahir itu calon SDM yang tinggi, maka sejak proses ini kita perhatikan. Salah satunya ibu hamil itu pasti ngidam, rujaan. Dari inilah bahwa dalam proses rujaan bersama ada 400 sekian ibu yang hamil. Alhamdulillah kita punya kebun buah di sini. Maka kebun buah ini kita gratiskan ibu hamil di Kota Madiun. Setiap pagi ke sini ambil buah bebas. Ini proses ya, proses yang nantinya menuju anak yang hari ini ada stunting. Walaupun sedikit sudah kita tekan, sudah kasih gizi. Tapi anak yang belum lahir juga kita ramut gizinya, ibu hamilnya. Sehingga hari ini setiap minggu saya kasih paket makanan bergizi dengan nilai kurang lebih dengan paket-paket itu ada 450.000. Nah, selama 4 bulan ini stunting dan ibu hamil semuanya makanan bergizinya, susunya semuanya kita cukupi. Jadi ibu-ibu yang punya anak stunting dan ibu hamil ini sudah tidak mikir masalah belanja lagi. Belanja cek kesehatan, belanjanya gizinya tinggi. Itu yang kita lakukan hari ini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah senantiasa hadir di tengah permasalahan masyarakat, termasuk masalah yang ada di dalam lingkup rumah tangga. Harapannya, keutuhan keluarga tetap terjaga. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menghadirkan wadah bagi masyarakat untuk mengadu dan menyelesaikan permasalahannya dibantu dengan tenaga profesional.
Untuk itulah pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga atau LK3 Harmonis. Lembaga baru untuk mendukung ketahanan keluarga ini diresmikan oleh Wali Kota Madiun Maidi yang hadir secara virtual di Ballroom Sun Hotel Madiun, Senin 21 November 2022. LK3 Harmonis menyediakan layanan konsultasi psikologi hingga pendampingan hukum terhadap permasalahan yang menyangkut rumah tangga. Di dalamnya juga diisi oleh pakar dan akademisi. Sekretariat LK3 Harmonis berada di kantor Dinsos PPPA. Sementara itu dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga meresmikan Pusat Kesejahteraan Sosial atau Puskesos di 27 kelurahan di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Maidi mengukuhkan Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB, Jumat 18 November 2022. Pengukuhan tersebut sebagai wujud dalam antisipasi bencana yang ada. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mengatakan bahwa pengukuhan bukan sekedar formalitas, namun menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan. Lebih lanjut, Wali Kota menambahkan, meskipun Kota Madiun merupakan daerah yang aman dari bencana, namun tidak boleh terlena. Pemerintah dan masyarakat harus saling bersinergi untuk mengantisipasi bencana. Melalui pengukuhan ini, Wali Kota berharap seluruh pihak terkait dan personel yang dilantik mampu menjalankan tugas dengan cepat dan tanggap dalam menangani bencana. Ini begini, walaupun kita sudah ada BPBD, OPD sudah connect, ini kita konekkan semuanya, kita bentuk tim sekali. Artinya tatkala baik itu ada bencana atau tidak ada bencana, dia deteksi dini itu dia keliling. Oh, ada sampah di sini, itu bahaya, segera bersihkan. Wah, ini sungainya kok mau longsor, ini PU. Nah, inilah tim-tim yang jadi satu ini, deteksi dini ini harus kita perkuat. Karena apa? Biasanya kan setelah kejadian baru kita perbaiki, setelah kejadian baru kita melangkah, nggak boleh. Jadi kita harus melangkah sebelum kejadian. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menggelar sosialisasi pencegahan penyebarluasan barang kena cukai ilegal, Rabu 23 November 2022. Kegiatan yang terselenggara di Taman Sumberwangi itu dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi. Dalam giat tersebut, Wali Kota juga mengukuhkan Redcar, relawan pemadam kebakaran Kota Madiun yang berjumlah 45 orang dari unsur masyarakat di seluruh kelurahan. Tak hanya itu, Wali Kota juga merilis aplikasi pemadam kebakaran Likpakar, yakni layanan informasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Terkait cukai, Wali Kota berpesan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan barang legal, sehingga tidak membuat kerugian bagi negara dan diri sendiri. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Puncak Anugerah Kim Berprestasi tahun 2022 berlangsung seru, Rabu 23 November 2022. Bertempat di Asrama Haji Kota Madiun, kegiatan terbukti memacu kelompok informasi masyarakat atau KIM menjadi agen-agen informasi jempolan. Wali Kota Madiun Maidi yang hadir secara virtual pun turut memberikan apresiasinya. Seperti giat sebelumnya, terdapat sejumlah kategori lomba untuk KIM, yakni Lomba Website dan Media KIM dan Lomba Inovasi Kegiatan KIM. Selain itu, juga ada Lomba Pewarta Warga yang terbagi dalam 2 kategori, yaitu video promosi UMKM dan video objek wisata. Melalui Lomba Pewarta Warga, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi warga dalam upaya promosi pemerintah Kota Madiun.
Seperti diketahui, ada banyak lapak UMKM di Kota Madiun. Adanya lomba video diharapkan bisa turut membantu mempromosikan lapak. Selain itu, Kota Pendekar juga punya banyak spot-spot menarik destinasi wisata. Hal itu harus dipromosikan agar diketahui banyak orang hingga menarik mereka yang datang. Ujungnya untuk peningkatan perekonomian. Dalam gelaran tahun ini, Kim Raksogati Kelurahan Sogaten tampil sebagai juara pertama kategori lomba website dan media Kim. Di urutan kedua dan ketiga ada Kim Padan Arum Kelurahan Pangungangan dan Kim Anyelir Kelurahan Kejuron. Sedang untuk lomba inovasi kegiatan ada Kim Padan Arum Kelurahan Pangungangan yang menjadi juara. Di urutan kedua ada Kim Anyelir Kelurahan Kejuron dan Kim Citra Taruna Kenanga Kelurahan Winongo di urutan ketiga. Sementara untuk lomba pewarta warga kategori promosi UMKM, video dari Kim Kencana Indah Banjarejo menjadi juara pertama, video karya Agung Pradana menjadi juara kedua, video Da Dinusalam menjadi juara ketiga, dan juara favorit diraih oleh video dari Kartikawati Rukmiati Ningsih. Untuk promosi objek wisata, ada video dari Rahmadi Kusari sebagai juara pertama, Kim Kencana Indah Banjarejo sebagai juara kedua, Muhammad Aziz Eka Saputra juara ketiga, dan juara favorit dimenangkan oleh Randy Rosalino. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sawut singkong. Nah, di episode Bingkai Cerita kali ini, pemirsa akan saya bawa langsung untuk melihat proses pembuatan sawut singkong. Sekaligus hasil kerajinan kulit sapi dari pemuda asal Kota Madiun. Ini dia liputannya untuk Anda. Dulu itu kan kita diet ya, banyak teman-teman yang kayak teman senam itu banyak yang diet. Jadi pengen makanan yang selain nasi gitu loh, selain nasi yang bikin kenyang. Akhirnya jajal singkong gitu. Akhirnya kita menemukan menu di sosmed gitu loh ya, sosmed kita menemukan. Akhirnya kita share juga ya. Umpama saya bikin kayak gitu gimana ya teman-teman, saya share gitu. Oh ya Bu, gawe ya Bu, jajal gitu. Akhirnya sorenya kita benar-benar bikin sawut. Ini memang produksi sawut. Untuk setiap hari memang sawut. Jadi produksi saya yang fokus setiap hari itu sawut. Sawut yang tradisional. Akhirnya untuk anak-anak biar mengenal produk tradisional, akhirnya kita bikin sawut pandan keju. Jadi biar anak-anak juga mengenal makanan tradisional dari singkong gitu loh. Iya, sawut singkong memang termasuk makanan tradisional yang jarang ditemui kini. Olahan dari singkong yang diserut, lalu dikukus, dilumuri gula merah, dan ditambah taburan parutan kelapa ini memang identik dengan makanan khas Tempo dulu. Namun tidak di tangan Dewi Kuzaimah. Warga Kelurahan Nambangan Lor ini mengemas sawut singkong dengan sentuhan masa kini. Tak hanya sawut singkong, Dewi juga membuat sejumlah menu lain seperti sawut pandan, kolak singkong, getuk, lupis singkong, singkong Thailand saus jahe, hingga inovasi terbaru yaitu dimsum singkong. Sawut itu kita kan setiap hari dikirim 5 kilo Mbak. 5 kilo, kita bikin 5 kilo, kita variasi. Jadi dulu kan waktu masih sawut aja itu kita bikin sawut. Ternyata kadang kan sisa gitu loh ya. Terus akhirnya kita variasi yang 3 kilo sawut, yang 2 kilo kadang kita bikin utri. Kadang 3 kilo sawut, yang 2 kilo getuk. Kadang itu juga bikin singkong karamel keju. Jadi orang-orang biar mengenal masakan serba singkong tapi dengan aroma yang lain gitu loh, dengan rasa yang lain. Jadi kita bikin singkong karamel keju, singkong kemarin singkong Thailand dengan aroma jahe gitu juga bisa. Kita bikin jadi biar nggak jenuh aja. Perjuangan Dewi juga telah berbuah manis. Dengan memasarkan melalui media sosial, produk Dewi menjangkau lebih banyak calon konsumen.
Hasilnya, Dewi sukses memasarkan produk hingga ke Yogyakarta, Surakarta, serta Kebumen. Jadi kita promosi serba singkong itu udah di Facebook udah lama itu. Jadi orang-orang yang di luar kota juga, teman-teman di luar kota juga pada kesini gitu loh. Jadi kita promosinya memang di online ya. Kita pernah kirim Jogja Mbak, Jogja itu Solo, Jogja. Kalau Kebumen itu temen datang ke sini gitu ya, teman datang ke sini akhirnya kita bawain oleh-oleh. Oh dari dia jauh-jauh ke sini memang pengen ngerasain sawut gitu loh, sawut bikinan saya gitu. Gini Mbak, saya bikin makanya tantangan kadang ya ada yang enggak kenal ya, makan sawut enggak kenal. Makanya kita bikin yang menu yang kayak gini, tempatnya ya dulu kan enggak ada kayak gini. Ya ini kan kemasan anak muda ya, anak muda yang rice bowl kayak gitu ya. Jadi anak-anak muda juga tahu, oh kemasannya api ya gitu. Jadi orang-orang taunya, tapi dalamnya kok sawut gitu. Ternyata sawut juga bisa dikemas cantik dengan kemasan modern gitu loh. Jadi anak-anak muda pun juga bisa menikmati makanan tradisional gitu loh. Terus untuk kemasan oleh-oleh juga kita pakai cup yang bagus. Jadi untuk promosi di kantor-kantor juga lebih pantas gitu loh. Kalau dulu kan sawut cuma dikemas pakai daun gitu tok ya. Jadi kan kurang apa ya? Kurang apa ya, di kantor kan lebih praktisnya pakai cup yang bagus, pakai itu ya. Kalau ke depan ya tadi dimsum saya belum pernah coba itu ya. Untuk dimsum singkong, insya Allah ke depan itu ada. Terus untuk ke depan itu saya mau bikin ini loh, kayak istilah kayak kafe apa itu loh. Kafe tapi makanannya khusus singkong ya. Jadi anak-anak muda nanti kita bikin yang kayak cup gini atau yang lepek, nanti ada krim, pakai keju, pakai coklat gitu. Jadi menunya khusus olahan singkong gitu loh. Jadi ada getuk bakar udah ada. Getuk bakar, kayak uter itu teman-teman muda biar menikmati juga gitu loh. Jadi bikin istilahnya kayak kafe Mbak. Ya kafe kan anak-anak muda juga boleh nengko nanti ada live musiknya gitu kan. Anak-anak muda biar ke situ juga dan menikmati olahan singkong gitu loh. Kedepannya itu tunggu aja, tunggu modal. Iya. Nama saya Hafid, usia 31 tahun. Saya owner dari Kawedar Leather Goods. Kami kreatif manufakturer untuk kerajinan kulit. Awalnya waktu itu kan pandemi, Mbak. Sebelumnya saya kerja jadi karyawan di Jakarta, terus pernah juga di Papua. Waktu pandemi saya pulang ke Madiun, kepikiran untuk usaha di rumah itu yang bisa dikerjakan itu apa. Terus saya juga punya basic di dunia kulit. Akhirnya saya bergerak di bidang perkulitan ini. ID card holder, souvenir nikah, merchandising untuk kantor, untuk perusahaan, souvenir seperti itu, Mbak. Dan custom yang lain kami juga bisa.
kulit sapi asli melalui proses penyamakan di tannery. Kalau proses penyamaannya ndak di sini, Pak. Di Magetan kami beli bahannya dari Kota Magetan. Kalau pemasaran kami 100% online. Ya ada sih beberapa yang datang ke sini untuk membeli secara offline dan mereka biasanya itu Pak, konsultasi desainnya maunya seperti apa. Seperti itu. Tapi untuk tahu pertama kalinya biasanya secara online. Tantangannya banyak sekali, Mbak. Kompetitor kami juga banyak sekali, terutama dari kota-kota besar seperti Bandung, Garut, Jakarta. Kami selalu melakukan inovasi, selalu berpikir gimana caranya untuk bisa berkompetisi baik harga maupun kualitas yang terbaik kami berikan untuk klien kami. Kami baru-baru ini berinovasi membuat dompet dari EcoPrint dengan kami padukan dengan model-model yang kekinian dan up to date dengan harga yang sangat kompetitif. Kalau untuk ID card, kalau secara grosir kami start dari ada yang 25.000, ada yang 30.000, tergantung itu Pak, tergantung desain sama bahannya, kualitas bahannya. Mulai dari gantungan kunci kami ada harga 3.500 juga ada. Terus paling mahal itu seperti kayak case laptop itu harganya start dari 300 ribuan. Kalau paling jauh sementara dari Papua. Terus ini kami juga ngerjakan pouch EcoPrint itu untuk ke Jerman nanti. Ini baru dikerjakan ini. Mungkin ya 2-3 hari lagi udah kelar. Belum banyak, baru 10 pieces mungkin. Harapan saya mudah-mudahan dengan adanya industri kreatif seperti ini bisa mengangkat Kota Madiun dan mengangkat ekonomi sekitar, khususnya masyarakat sekitar sini, supaya ekonominya lebih baik dan bisa berkreasi dengan semaksimal mungkin. Sejumlah informasi menarik lainnya sudah kami siapkan untuk Anda yang kami rangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Hadirin sekalian, kami menyanyikan lagu
Kesehatan jiwa menjadi hal yang penting dan tidak boleh dikesampingkan. Karena dari jiwa yang sehat, maka kehidupan akan berjalan dengan baik dan aktivitas sosial dapat dilakukan dengan maksimal. Hal itu seperti yang disampaikan Wali Kota Maidi saat membuka rapat koordinasi Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat atau TPKJM Kamis 24 November. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota mengapresiasi dinas terkait yang telah peduli akan kesehatan jiwa masyarakat. Orang nomor 1 di Kota Madiun ini menginstruksikan kepada dinas terkait agar mencatat siapa saja warga yang mengalami gangguan jiwa. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan pendataan digunakan sebagai dasar untuk mendatangi dan memberikan bantuan kepada para penderita gangguan jiwa. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Madiun menggelar rapat kerja atau raker tahunan di Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Pahlawan, Selasa 22 November. Dalam kegiatan ini, Wali Kota Madiun Maidi hadir untuk membuka acara. Orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut juga memberikan sambutan kepada para undangan. Kepada MUI, Wali Kota berpesan untuk senantiasa melaksanakan program dan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Wali Kota mengatakan koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah Kota Madiun dan MUI juga diharapkan bisa terus terjalin, sehingga berbagai program dan kegiatan bisa berlangsung lebih optimal. Dalam kesempatan itu, Wali Kota mencontohkan kegiatan kolaborasi antara MUI dengan Dinas Sosial. Wali Kota berharap keduanya bisa berkolaborasi untuk menunjang pelayanan terhadap masyarakat. Tak hanya itu, dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga membagikan pengalamannya bertemu MUI di Korea Selatan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semuanya. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Kiki Deslia bersama tim yang bertugas undur diri. Selamat Hari Guru Nasional. Serentak berinovasi, wujudkan merdeka belajar. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.